Itu, dan nanti doa pagi ini akan berjalan paling tidak selama 4 kali dan agak berbeda. Biasanya kita menyambut Natal, tapi untuk tahun ini memang sedikit saya balik setelah Natal. Jadi mari kita coba lihat setelah gegap gempitanya Natal, kita apakah tetap ada tahap-tahap untuk seperti Maria kemarin merenungkan. Jangan-jangan ditanya rame-rame saja, tapi kemudian tidak ada semangat untuk kemudian merefleksikan. Jadi tahun ini dibalik metodenya. Kalau kemarin kan anti-forpo yang sebelum Natal dan kita ibadah di kelompok-kelompok. Kemudian ini akan berjalan 4 kali dan saya mungkin punya pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Artinya ini adalah hal yang lengkap. Dalam artian kalau ikut 1 ya lebih baik ikut 2, kalau ikut 2 ya lebih baik ikut 3 ya lebih baik ikut 4 gitu. Jadi kalau bisa lebih komplit ikut 4-4-nya. Hari ini tanggal 27 kita di sini, pertemuan kedua di Nganjuk. Harapan saya kita bisa ikut 4-4-nya. Sekaligus juga kita Nganjuk ke sini, seperti itu. Harapan saya kita berada dalam kesatuan itu. Dan apa yang akan kita lakukan sebenarnya 4 pertemuan itu adalah konklusi atau kesimpulan dari bacaan-bacaan kitab pengkhotbah yang sudah dibimbing oleh panitia Natal. Tiap pagi kita baca, dan kitab pengkhotbah dipilih karena juga dengan tema ada waktu yang disiapkan oleh Majelis Agung IKJW. Jadi ini adalah satu rangkaian kata. Dan kenapa kalau dalam tadi malam di reminder pengingat di grup kesaksian saya tidak menyebutkan pengkhotbah berapa, karena saya tidak merujuk kepada satu teks tertentu, tapi kepada tema-tema hari ini tentang manusia, besok tentang apa lagi, dan seterusnya. Di menyeluruh, tidak pasal-pasal gitu. Dan nanti kita akan melakukan doa pagi, sifatnya hanya 1 lagu, kemudian kita doa, kita renungan dari 10 sampai 15 menit dengan macam-macam metode. Dan setelah itu nanti kita akan doa syukur dan juga bersyafaat, dan setelah itu kita akan tutup dengan lagu Ada Waktu, seperti yang menjadi lagu tema kita selama masa Natal. Ini Bapak Ibu yang akan kita lakukan, dan semoga Tuhan yang terus memberkati kita. Seberapa yang ada di dalam persekutuan kita di pagi ini, biarlah kasih Tuhan yang terus menyertai. Lalu apakah Ibu Bapak semuanya sudah hafal lagu Ada Waktu? Ya. Nah, mari kita coba lihat apakah semuanya berada pada grup yang sama, grup kesaksian. Saya membagikan kembali lagu Ada Waktu. Dan mari kita nanti akan kembali menyanyikannya. Kita jadi ini sifatnya kita fleksibel gitu, tidak perlu yang
menjadi sangat kaku, kita bisa menyanyikannya. Kalau yang versi musiknya saja ada di hidupnya itu Bapak ketika di rumah selama masa Natal. Ya, ada waktu dan nanti akan kita nyanyikan lagi lagu ini, saudara. Kami ingin mengawali masa-masa Natal ini dengan penuh ungkapan syukur, dengan banyak ragam kisah dan cerita selama masa raya Natal di dalam diri kami, di dalam persekutuan kami, juga di dalam iman kami masing-masing. Dan pagi ini ya Tuhan, kami ingin terus melanjutkan kebahagiaan dan keindahan Natal untuk menyemangati diri kami pada waktu-waktu yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami sepanjang 4 hari ke depan akan berada dalam rangkaian doa syukur Natal. Kami mohon hikmat dan kuasa Tuhan yang terus memberkati. Pagi ini kami memahami ada waktu bersama-sama dengan Engkau. Kami akan merenungkan kisah hidup kami di dalam bacaan Alkitab dan kiranya kasih setia Tuhan yang terus membimbing. Terpujilah nama Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir untuk kami. Amin. Tema kita dari saudara adalah tentang keluarga kudus. Ini memang merujuk kepada kalender liturgi, dan secara khusus saya ingin mengajak kita untuk melihat siapa-siapa yang ada di dalam keluarga kudus. Fokus kita adalah tentang Yusuf, yang kemudian jika kita kaitkan dengan bacaan selama masa Advent kitab Pengkhotbah, Yusuf pun dengan segala kisahnya adalah juga manusia. Saya akan mengajak Ibu Bapak untuk membaca kata-kata utama yang berkenaan dengan manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata manusia di kitab Pengkhotbah itu tertulis sebanyak 30 kali.
dalam kitab khotbah. Jadi manusia itu tertulis sebanyak 30 kali. Nah, pagi ini mari saya akan mengajak Ibu Bapak untuk memperhatikan pada beberapa ayat yang saya bagikan kepada Ibu Bapak di hari ini. Semoga Ibu Bapak nanti bisa mengingatnya. Saya mencoba dari 30 ayat itu hanya pada beberapa ayat saja per pasal. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 1 ayat 3. Nanti akan ada 8 ayat Bapak Ibu setiap pasal, tetapi tidak selalu pada pasal yang berurutan. Pengkhotbah 1 ayat 3, kemudian Pengkhotbah 2 ayat 22, lalu Pengkhotbah 3 ayat 19, Pengkhotbah 6 ayat 11, Pengkhotbah 7 ayat 2, Pengkhotbah 8 ayat 15, Pengkhotbah 9 ayat 1, dan Pengkhotbah 12 ayat 5. Semoga Ibu Bapak hafal. Tidak, iya. Nah, mari kita berbagi diri saja, Bapak. Jadi mungkin kita akan ada berapa orang di sini pagi ini? 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15. Nah, begini Bapak Ibu. Saya akan meminta kepada Pak Edi, Ibu Baris Pilihan, Pak Edi, Mbak Yanti sama Pak Toding Pengkhotbah 1 ayat 3. Kemudian nanti di pasal 2 ayat 22 Bu Manja sama Bu Edi, Bu Wanta. Kemudian pasal 3 ayat 19 nanti Mbak Yuli sama Bu Sugita. Kemudian pasal 6 ayat 11 nanti Bu Edi sama Bu Chris. Lalu pasal 7 ayat 2 nanti Mas Yoga. Kemudian pasal 8 ayat 15 Bu Hadi. Kemudian 2 bersaudara Mbak Caroline, Mbak Ria. Nanti Pengkhotbah 9 ayat 1. Lalu nanti ada kesempatan saya sama Mas Yanduri di pasal 12 ayat 5. Seberapa nanti mungkin nanti saya juga akan menjadi bagian pasal 12 ayat 5. Nah, ini Bapak, kita akan coba menggunakan metode Lexio Divina. Lexio Divina itu artinya Lexio artinya bacaan divina yang ilahi. Ini layaknya kita sedang membaca satu ayat, tetapi kita seperti pengapunten, seperti sapi pemamafia. Jadi masuk perut, tetapi dikeluarkan lagi ke mulut, dikunyah. Nanti baru ditelan lagi. Jadi artinya ketika kita baca sekilas, kemudian kita ulangi lagi sampai kita menemukan maknanya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini tidak ideal, karena harusnya yang memilih ayat adalah Ibu Bapak, bukan saya. Tetapi supaya kita bisa menangkap seluruh tema tentang manusia di dalam kitab Pengkhotbah, akhirnya cara ini saya pakai. Mengunyah, merasakan, tidak langsung menelan, atau kalau dalam bahasa Jawa itu galemi, dikunyah, ditelan, lalu dikunyah lagi dan seterusnya. Kayak sapi itu memamafia. Dan metodenya adalah
Lexio kita baca berulang-ulang, meditatio artinya kita hening, kemudian oratio artinya kita berdoa, dan nanti pada bagian terakhir adalah kontemplasi, kita menemukan makna. Tapi mungkin nanti kita tidak akan lakukan dengan strict, dengan batasan-batasan yang tegas begitu. Tapi mari kita lakukan, kita baca berulang ayat tersebut, kemudian langsung saja kira-kira kita menemukan apa. Kita nanti akan berbagi singkat-singkat saja, dan saya berharap bahwa segala sesuatunya itu akan kita kaitkan dengan jati diri kita sebagai keluarga. Jadi misalnya apa yang menurut kita itu sia-sia ketika berada dalam keluarga. Dulu ketika mungkin kita masih anak-anak, yang menurut kita penting adalah bermain, tetapi mungkin setelah kita dewasa akhirnya kita tahu bahwa apa yang penting di dalam hidup adalah bekerja dan seterusnya. Jadi monggo hari ini saya mengajak kita fokus kepada masing-masing ayat tadi, kemudian kita berbagi apa yang bisa kita ketemukan, lalu kita kaitkan dengan keluarga kita. Aku sebagai ibu, aku sebagai ayah, aku sebagai istri, aku sebagai suami, aku sebagai anak, atau juga aku sebagai saudara. Ini silahkan Bapak Ibu, mungkin pada waktunya 2 atau 3 menit saja pada ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Dipersilahkan Bapak. Saya ulangi, 1 ayat 3, lalu 2 ayat 22, lalu 3 ayat 19, kemudian 6, 11, kemudian 7, 2, 8, 15, 9, 1, lalu 12, 5. Silakan 2 atau 3 menit saja. Kalau misalnya masing-masing bangku ingin berdiskusi, silakan. Mari kita berbagi barang mungkin 1, 2, 3 kalimat saja supaya semuanya bisa mendengarkan, sama-sama mendengarkan. Kita fokus pada pasal 1 ayat 3. Silakan Pak Edi, Mbak Yanti, Pak Nurdin berbagi barang 1 atau 2 kalimat. Boleh dibaca dulu atau langsung kepada saya menemukan apa setelah membaca ayat ini saja. Monggo. Siapa? Mbak Gatot Tingkah atau Kak Agnes Kak? Monggo. Silakan.
Tapi intinya memang itu, Bapak Ibu. Ada jasmani, ada rohani. Kalau ini konsep kultur dalam Yunani begitu selalu dikotomis, dibedakan jasmani dan rohani. Tetapi mari kita lihat bahwa tentang apa yang kita anggap penting untuk kita dalami, untuk kita pertajam, untuk kita cari di dalam hidup. Ada yang jasmani, ada yang rohani, dan ini sekaligus juga menjadi refleksi kita menjelang akhir tahun, menyongsong tahun yang baru. Sebenarnya yang kita ukur di dalam hidup itu apa? Lebih dominan yang mana? Kalau dalam penjelasan tentang kitab Khotbah ayat pasal 1 ayat 3, tentang apa yang kemudian kita anggap penting, khususnya dalam keluarga kita. Apa yang kita ukur, apa yang sedang kita kejar di dalam keluarga kita. Seperti dalam halnya kisah Yusuf, dia mungkin sedang mengejar supaya nama baiknya Maria tidak tercemar, nama baik dirinya supaya tidak rusak, tetapi akhirnya dia tahu yang lebih penting adalah sisi rohani, sisi imannya. Nah, keluarga kita bagaimana? Yang sedang kita ukur dalam keluarga kita itu hal apa? Oke, ini sharing saja, dan mari kita lanjut ke pasal 2 ayat 22. Siapa mau ngajar sama gue? Karena sejenak kita aja ya Bapak Ibu, kita menata waktu. Silakan mungkin ada hal yang perlu disampaikan atau mau lanjut? Dari ayat 22 itu saya semuanya itu dikatakan segala usaha manusia itu akan sia-sia. Walaupun orang berhikmat dan dari judulnya di atas hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Ya. Kalau semuanya sia-sia, terus ngapain kita bekerja? Kalau semuanya sia-sia, lalu kenapa kita harus melakukan banyak hal di dalam hidup? Mungkin ibu bapak pernah dengar, tidak makan kemarin sudah, atau sudah pernah gak makan, wis tahu. Tetapi kenapa kita melakukan itu? Mungkin ungkapan-ungkapan tadi kayaknya ya kabeh sia-sia, akan kita ulangi lagi, kita lakukan lagi gitu. Tetapi memang sudah kita coba cermati hal-hal apa yang ada di dalam keluarga kita, mungkin seakan-akan itu kayak rutin gitu. Tapi itu tidak membuat kita menjadi merasa sia-sia. Ibu-ibu mungkin bangun pagi masak, ya itu rutinitas misalnya. Tapi mari kita lihat apakah kita menganggapnya sebagai hal yang sia-sia. Karena kita sedang melangsungkan dinamika ritme hidup keluarga. Ini yang akan kita coba. Jadi hal-hal apa yang mungkin di dalam keluarga yang bisa bikin kita merasa sia-sia, merasa putus asa, nggak ada gunanya melakukan hal ini. Tapi mari kita lihat dalam logika yang luas, kita sedang menjaga apa yang sedang jadi tanggung jawab kita dalam keluarga. Saya hanya ingin menyoroti saudara tentang keputusasaan ini. Bayangkan misalnya kisah Yusuf, ketika dia kemudian harus mengantarkan kembali ke Bethlehem, lalu kalau dalam Injil Matius harus ke Mesir. Ngapain sih melakukan itu? Tapi ya karena dia memahami inilah bagian dari tanggung jawabnya. Mungkin memang hari ini kita tidak bisa tajam, tapi saya ingin mengajak kita masing-masing dari kita punya ayat yang diingat pulang dari ibadah di pagi. Mbak Yu, mungkin waktu suminten dari pasal 3 ayat 19. Mau nggak, silakan.
Refleksio Divina, saudara, itu sebenarnya juga berkaitan dengan pengalaman hidup kita. Ketika kemudian mungkin Bayu itu menganggap manusia dan hewan itu sama, ini sebagai gambaran. Mungkin aku adalah hewan dalam artian kayak anak domba yang dicari untuk bisa dipeluk lagi, untuk jadi kuku lagi, untuk bisa utuh lagi. Ya. Terima kasih. Ada hal yang mungkin menjadi gambaran diri kita, mungkin layaknya anak domba yang sedang dicari Gusti Yesus untuk ayo pulang. Ini yang dipahami oleh Mbak Yuli dan juga Bu Suminten, dan sekaligus saudara, kita juga mengingat bahwa ketika disampaikan ada manusia, ada hewan, kadang-kadang manusia itu digambarkan dalam kisah-kisah tentang fabel hewan, itu cerita tentang hewan. Kita juga mengingatkan bahwa kitab pengkhotbah itu juga berkisah tentang dua-duanya, manusia dan hewan itu sama-sama bernafas, punya hak untuk hidup, artinya punya hak untuk merasakan keindahan dunia ini. Dan sekaligus kalau agak ekstrim, Pengkhotbah 3 ayat 19 itu berbicara tentang manusia dan binatang itu sama, lahir, tetapi pada waktunya nanti juga akan mati. Siapa yang bernafas akan mati, artinya manusia janganlah kamu merasa sombong, jangan merasa paling hebat, karena kamu nanti pun akhirnya tidak lagi bernafas. Tapi terima kasih sharingnya Mbak Yuli, berkisah tentang aku ini anak domba, aku ini digambarkan seperti hewan, anak domba yang sedang dipanggil untuk pulang. Oke, terima kasih. Pasal 6 ayat yang ke-11.